Share screen. Double klik nanti. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini Allah berikan lagi kesempatan kepada kita. Allah masih beri kita umur, Allah masih beri kita kesempatan ketemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya masih dalam keadaan istiqomah dalam hidayah Allah. Dan mudah-mudahan semuanya juga selalu dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Teman-teman sekalian, insya Allah langsung saja sudah bersama kita seperti biasa Ustadz Abdul Latif Syarifuddin. Insya Allah kita masih membahas di pasal yang telah kita bahas sedikit kemarin. Pasal baru ya. Pasal fil wara' fi halit ta'allum. Pasal tentang kewaraan dalam menuntut ilmu. Kemarin sudah dibahas sedikit apa itu wara', apa bedanya dengan zuhud. Kemudian bahas sedikit aja ya kemarin ya tentang wara' ya. Nubdah atau muqaddimah aja dalam pasal ini. Insya Allah hari ini akan kita bahas. Untuk itu saya persilakan Ustaz Abdul Latif Syarifuddin untuk memulai kajian kita. Biidznillah ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dan bertemu di pertemuan kita pada malam hari ini, di malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang terus bertaqarrub dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita akan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan bacaan suratul Fatihah kita ini untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita yang sudah wafat dan keluarga kita yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya dan Allah ampuni dosanya. Dan bagi guru-guru kita, orang tua kita dan keluarga kita dan kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelapangan rizki, diberikan kemudahan dan insya Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita mulai dari halaman 121 dari kalimat atau penjelasan tentang pasal tentang wara', ya kan? Faslun fil wara'i fi halati ta'allum. Saya kemarin sudah jelaskan, mudah-mudahan wallahu waliyut taufiq, maksud dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ketika beliau memasukkan pembahasan wara' di dalam bab ini, tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya niat utama kita dalam mencari ilmu yaitu lillahi ta'ala. Karena banyak yang tergoda, bukan hanya saat di saat thalabul ilm, sebelum mencari ilmu, bahkan mungkin
sedang mencari ilmu atau sesudah mencari ilmu, ketika sudah masa-masa kembali kepada masyarakat itu terkadang niatan kita bergeser. Oleh karena itu diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencari ilmu bukan karena mengharapkan pahala dan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jauhkan dia dari surga. Bahkan Allah tidak akan berikan wanginya surga. Jadi jangankan masuk surga, ya, baunya surga, wanginya surga, bukan bau ya. Wanginya surganya nggak dapat. Itu bagi orang yang benar-benar tidak menjaga niatnya. Oleh karena itu yang terpenting adalah apa itu tadi, selalu menjaga. Kalau Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau itu ngejaga niat ilmu itu, beliau katakan, aku berjalan dari rumahku menuju ke rumah guruku itu lebih dari 100 kali aku harus menata kembali niat. Supaya itu tadi, jangan sampai kita bergeser atau menyantumkan atau menggantungkan niat kita kepada selain Allah. Yang ada nanti akan kecewa. Nah, kita sudah membahas yang pertama. Yang kedua, ini di paragraf yang kedua, wa minal wara'i, Imam Az-Zarnuji memberikan gambaran, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minal wara'i ay yataharraza 'anil syab' wa kathratin nawm wa kathratil kalam fi ma la yanfa'. Wa ay yataharraza 'an akli ta'amis suq in amkan. لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة وأبعد عن ذكر الله تعالى وأقرب إلى الغفلة ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء فيتأذون بذلك وتذهب بركته. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Wa minal wara', gambaran ini tadi saya bilang ke istri saya itu waktu sebelum kajian, saya bilang ini paragraf yang selanjutnya banyak hal yang mungkin sangat berat diterapkan di dunia zaman sekarang. Karena waro udah bukan tentang boleh nggak boleh ya, Bi. Waro ini meninggalkan sesuatu yang mubah atau bahkan sesuatu yang boleh itu udah kita tinggalkan. Dikatakan wa minal wara'i, dan contoh sebagian bentuk dari wara' itu an yataharraza 'anis syaba'. Agar menghindari, jangan terlalu sering kenyang. Ya kenyang bolehlah sekali dua kali, tapi mafhum mukhalafahnya apa? Sering-seringlah Anda berlapar-lapar diri. Ini teman-teman pada sering ingat nih, ada nasyid atau lagu yang sering nyanyikan oleh, yang sempat viral tuh dulu oleh Kiai Kanjengnya Cak Nun, terus diviralkan kembali sama siapa? Opik, tembangnya Wali Songo tuh kan. Iya. Apa? Weteng siro ekang luwe. Ya. Lupa coba kasihnya dulu. Yang pertama adalah perbanyaklah zikir di malam hari. Kemudian baca Quran dan maknanya. Coba teman-teman diingetin obat hati ada 5 perkaranya. Obat hati 5 perkaranya. Baca Quran dan maknanya. Yang terus kedua, zikir malam yang panjang. Perbanyaklah berpuasa. Itu kalau dalam tembang Jawanya ada apa? Weteng siro ingkang luwe. Jadi perbanyaklah sering. Dan ini saya pernah mengutip kan kisahnya siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika beliau berempat bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian yang keempatnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Masing-masing sahabat ini, yang sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali mengungkapkan fa inni uhibbu salasan wa akrahu salasan. Nah, tiba-tiba Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan fa amma ana ya Rasulullah fa ana uhibbul ju' wal marad wal maut. Terus kata Rasulullah SAW, ya Hudzaifah, ya ibnul Yaman, fa kaifa takrahunaha, fa kaifa tuhibbunaha wan nasu yakrahunaha. Bagaimana mungkin engkau menyukai hal tersebut sementara manusia nggak ada yang suka. Mana ada yang suka sakit, lapar, al-ju' wal marad wal maut. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Jawabannya. Ini jawabannya orang yang benar-benar wara' nih. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, fa inni idza maridtu ghufira dzambi. Dosaku akan diampuni. Wa idza ji'tu raqqa qalbi. Kalau aku lapar, hatiku akan lunak. Wa idza mittu alqa rabbi. Dan kalau aku meninggal, aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku.
Nah, ini penting nih. Karena apa? Orang kalau perutnya udah sering kenyang, dibawa lapar susah. Ya kan? Lapar dikit pusing. Ini orang-orang Indonesia nih. Kita lapar dikit, wah langsung. Padahal udah makan mie Iya. ayam, roti, ya Iya kan, kan, es cemilan, krim, cemilan. Tapi basreng. kalau belum makan nasi, masih lapar. Jadi kalau seandainya orang udah kebiasaan kenyang, dulu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hilmi Aminuddin bilang, ketika dulu pernah menemani beliau dalam salah satu urusan dakwah, ini yang nemenin ini udah mau deket subuh, udah pada ngantuk, telap tuh. Ada seorang ikhwan bertanya ke beliau, ke almarhum Kiai Haji Hilmi Aminuddin, Allah yarhamu, bilang, Kiai, kok Pak Kiai bisa melek? Kata jawaban beliau apa? Subhanallah. Dan ini sebenarnya sangat ringkas, kata beliau, karena antum biasaan tidur. Kalau anda nggak biasa tidur, anda biasa melek. Ini jawaban ini. Orang kalau biasa tidur dibawa begadang, ya susah, dibawa melek susah. Tapi orang biasa melek, dibawa tidur malah nggak betah. Nah, orang biasa kenyang, dibawa lapar susah. Makanya kan sunnahnya kita puasa Senin Kamis, ngejaga ayam mulbit, atau mungkin menjelang Ramadan nih, kita sekarang udah bulan Jumadil Akhir kan, udah mau Rajab, udah mau Sya'ban. Nah, dari sekarang nih udah dilatih puasa. Supaya kalau Ramadan itu perut kosongnya jangan pas lagi Ramadan doang. Itu juga dari jam 6, dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore. Ya. An yataharraza anis syaba. Kenapa? Karena talibul ilm kalau perutnya kebiasaan kenyang, ya Allah. Yang ada kaslan, mager, malas gerak, nggak gercep ya kalau bahasa Jawa, Sunda itu nggak gercep, nggak gesit. Kalau kata orang Betawi bilang nggak gesit. Ya kan? Gercep itu bahasa sekarang. Oh, gercep, gerak cepat. Oh iya. Kalau Betawi bilang gesit. Wah, disuruh kiainya, tolong antum pergi ini nimba. Antum coba anterin santri ini, adik kelas ini. Wah, cepet ngaji. Wah. Ini jangan pelor. Baru ngaji satu paragraf udah begini. Ini jangan-jangan yang ikut siaran udah ada yang matanya udah berat nih, udah kiap-kiap nih. Itu tadi karena sering kenyang. Jadi beda antara karena kita kebiasaan kenyang. Nah, ini kita harus membiasakan. Salah satu bentuk waro adalah membiasakan perut itu lapar. Jangan sedikit-sedikit makan. Bukan makan sedikit, tapi sedikit-sedikit makan ini bahaya. Wa kasratun naum. Nah, ini banyak tidur. Tidurnya ulama itu iya, luar biasa. Ini biasanya ya'di nih. Nular. Orang kalau banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Kasratun naum. Orang kalau yang tidurnya sedikit, biasanya makannya sedikit. Tapi kalau orang yang makannya banyak, tidurnya gampang dan banyak. Kerjaannya tidur mulu. Bahkan ada bercandaan gitu ya, kita nggak sebutkan kaumnya gitu. Orang bangun tidur ngulet, terus ditanya lagi udah mau selonjoran, mau ngapain nih? Mau tidur. Lah, tadi bisa tidur. Iya, tadi capek, kelamaan tidur, mau istirahat dulu. Jadi kebanyakan tidur. Gara-gara capek tidur, pengen tidur. Iya. Ta'ban, ta'ban. Ya akhi wallah, nim katsir. Asan kita ta'ban, Abu Astari gitu. Wa kasratul kalami fi ma la yanfa. Yang pertama tadi apa tuh? Contoh dari waro yang pertama, jangan sering-sering kenyang. Sering-sering lapar lah. Yang kedua, kasratun naum, hindari banyak tidur. Ya kan, dulu ada satu buku Kutaib Nafis ya nih. Ada satu buku kecil, walau alam apakah ada di e-book apa enggak, itu saya pernah baca. Saya lupa pengarangnya juga namanya Abu Lubana apa siapa gitu. Muhammad Izzat Abu Lubana atau siapa gitu. Apa Abu Izzah gitu. Saya lupa, pokoknya orang Mesir. Saya pernah ketemu dengan mualifnya itu. Kitabnya kecil. Beliau seorang arsitek arsitek bangunan, tapi punya buku namanya Ya Akhi Kun Khafifan Naum. Itu kalau nggak salah bukunya masih ada sama saya itu, kecil. Saya ketemu di Mekah dengan beliau seorang mualif, tapi beliau nggak pernah kuliah agama, tapi ngaji talaki dengan ulama-ulama Azhar, tapi beliau seorang muhandis mi'mari, seorang teknik bangun. Kayak Pak dosen. Wah iya. Kayak Dr. Faisal Al-Ansori. Dosen boleh di Telkom. Iya, tapi kalau bahas hadis luar biasa. Sebiji-bijinya bisa ketemu tuh kan. Nah, walhasil nih ada buku namanya Ya Akhi Kun Khafifan Naum. Wahai saudaraku, hendaklah tidurnya sedikit ya, biar banyak. Nah, ini kalau kita bahas panjang juga. Wa kasratun naum yang kedua, wa kasratul kalami fi ma la yanfa. Yang ketiga adalah jangan banyak ngobrol tentang sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nah, ini susah nih orang Indonesia. Orang Indonesia kenal ada istilah namanya basa-basi. Ada kenal namanya putus-putus suaranya. Oh, putus-putus mungkin sinyal kali itu. Kalau urusan putus-putus bukan tanggung jawab kami. Iya, bisa jadi sinyalnya para teman-teman yang ada di daerah gitu. Sinyal kita ya bentar. Kalau sinyal kita insya Allah nggak stabil. Di post. Sinyal kita enggak sih kayaknya. Nggak tahu yang lain gimana.
Oke. Kita mohon maaf ya itu. Yang ketiga wa kasratul kalam fi ma la yanfa. Yang keempat wa an yataharraza an akli ta'amis suq. Nah, di sini beliau udah panjang nih. Yang keempat apa? Kata Imam Az-Zarnuji yang rada unik. Hendaknya menghindari makanan-makanan pasar. Di Indonesia namanya jajanan pasar. Tadi belum selesai nih yang masalah basa-basi ya. Tadi setelah basa-basi itu di Indonesia tuh kadang kita kalau ketemu orang banyak omong, kadang muak juga. Termasuk Al-Fakir mungkin orang nganggapnya saya banyak omong. Tapi giliran kalau ketemu sama orang yang nggak banyak omong, diem gitu ya. Saya pernah dulu sowan ke rumah Kiai Haji Abdullah Faqih di Singosari, Malang. Itu beliau nggak banyak omong. Dia ahli Quran. Padahal kita punya hajat dan berharap beliau itu mengeluarkan nasihat. Dan benar, sekali ngomong keluar itu nasihat yang keluar. Dan mengena banget gitu. Nah itu mungkin harus kita pelajari, dan Al-Fakir sendiri saya mungkin juga harus banyak belajar dari orang-orang yang barangkali bijaksana. Halimun Rasyidun gitu kan ya. Mungkin dikurangi candaannya, dikurangi omongannya, yang penting-penting aja. Itu penting banget. Itu lebih nanti buku yang itu yang kata Salamatus Sadar itu. Itu ada nanti. Nanti kita akan bahas setelah kitab ini selesai, akan ada satu. Insya Allah kalau ada umur, ada kesehatan, kita akan bahas ada kitab baru. Insya Allah sudah menjadi nominat terkini. Yang terkuat. E-booknya mudah-mudahan ada. Wa an yataharraza, yang keempat, an akli ta'amis suq. Hindari makanan-makanan pasar. Nah, ini penafsirannya panjang banget. Tapi yang jelas, kenapa makanan pasar? Ini saya teringat dengan satu majelis. Mungkin saya pernah sebutkan beberapa pertemuan yang lalu. Itu ketika saya duduk dengan Kiai Haji Dr. Ahzami Samiun. Menanggapi tentang fenomena jajanan di zaman sekarang itu, kita susah banget mendapatkan jajanan yang bersih, yang thikoh, percaya, dan itu halal gitu. Kan kita belum lama ini dengan ada kasus yang satu produk kecantikan yang dipertanyakan kehalalannya, terus tapi orangnya bukannya malah nerima nasihatnya, malah terus kemudian somasi dan sebagainya. Itu produk yang mungkin dikonsumsi oleh jutaan orang. Bagaimana dengan produk yang dikonsumsi cuma ratusan mangkok saja di pinggir jalan, di gerobak, yang kita nggak tahu itu daging apa, cara bikin mie pakai apa. Dulu sempat viral ada makanan daerah tertentu dari Jawa Barat yang dibuatnya dengan diinjek-injek pakai kaki yang nggak bersih, nggak tahu. Terus ada yang pakai ayam tiren, ayam mati kemarin. Itu kan oknum. Saya pernah dulu waktu jalan sama keluarga ke daerah Bogor gitu, ada tukang gorengan bikin adonan gorengan itu dari air keran. Itu kita langsung kebayang semua tukang gorengan yang pernah kita temuin. Jangan-jangan dia juga pakai air mentah gitu. Jadi kan coba perbuatan oknum itu akan takmim, memperburuk semua gambaran orang tentang itu. Taswih ya. Tapi akhirnya min babil warah, lebih baik dihindari. Nah, makanya ini dimasukkan oleh Imam Az-Zarnuji. Bagaimana makanan-makanan pasar itu, sebabnya kenapa beliau mengatakan an yataharraza an akli ta'amis suq. Menghindari an akli dari memakan ta'amus suq, makanan umum yang di pasar. Yang kita nggak, itu bisa jadi makan hari-harian kita, dan itu dibuat oleh orang yang belum tentu kita kenal agamanya. Kita belum tentu kenal bagaimana sholatnya, apakah dia ketika memotong itu dengan potongan halal, ketika dia mungkin sampai kita pernah dengar kan dari orang tua kita sendiri, sampai orang-orang yang dulu kalau yang soleh itu sampai nyuci beras aja sambil baca sholawat, sambil baca sholawat, istighfar gitu. Terus umi kamu Allah yarhamha sampai beli bakso itu nggak mau beli bakso di mana-mana kecuali baksonya Pak D yang emang udah tahu cara buatnya bersih gimana, orangnya gimana. Emang kita kalau ingat orang tua kita biasanya tuh untuk urusan kuliner ya, mereka tuh ngejaga banget aja. Nah makanya jadi kayak kalau beli soto pokoknya sampah haji itu. Jadi nggak bakal pindah-pindah. Zaman sekarang itu kan ini ada soto enak cobain, padahal jauh. Ada ini enak cobain, ya Allah. Itu dulu orang tua kita tuh Allah yarham Umi Saidah tuh kalau beli daging di Haji Abbas misalnya. Karena apa? Karena dia tahu cara masak, cara motongnya. Terus Dr. Hazami itu berkomentar, ya akhi, zaman sekarang itu komentar beliau nih sampai sekarang masih teringat, kata beliau. Jangankan dengan orang non-muslim, dengan orang muslim aja kita sekarang dagang aja sikoh itu susah, percaya aja susah. Kenapa? Itu tadi. Banyak orang yang terobsesi, akhirnya terdorong gimana caranya saya punya modal sedikit, keuntungan banyak. Akhirnya apa? Daripada beli ayam yang halal, yang benar, harganya 45.000, ayam tiran 20.000, wah kan keuntungan luar biasa. Pakai pewarna lah atau apa. Giliran ada orang, ini akibatnya oknum ya, giliran ada orang yang jual dengan harga yang standar, agak mahal, ya kan? Dan itu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas, bersih, halal, bagus.
Ini pertanyaan mahal banget jualan gitu. Nggak usah murah gitu. Tapi enggak, jangan sampai apatis. Tapi Ya, biasanya teman-teman kalau ini ada yang dorongannya jangan sampai apatis. kalau ada yang mau jadi pedagang, ada yang mau Jangan mundur. jangan mundur, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Wa an yataharraza an akli ta'amis suq. Kenapa? In amkan. Nah, ini ada sisi manusia. Ini bukan hukum ya, teman-teman ya. Jangan bukan kemudian wah benar-benar habis ini kita nggak go-foodan, nggak grab food. Al-wara itu bukan tentang boleh nggak boleh. Bukan, tetapi kita mampu meninggalkan. In amkan, kalau mampu, kalau mungkin, ya kalau anak kos kagak makan dari pasar, dari warteg, dari warung mau makan apa dia kan? Kayak bisa. Ya kalau bisa. In amkan li'anna ta'am. Ini alasan Imam Az-Zarnuji nih. Li'anna ta'am suq, karena makanan pasar itu aqrabu ilan najasah. Lebih dekat aqrab ila an-najasah, kepada hal-hal yang berbau unsur najis. Karena bisa jadi kita nggak tahu itu mungkin kejatuhan, mohon maaf ya, pupnya cicak, ya kan? Nah, ditemplokin kecoa gitu. Jatuh dipuput lagi. Ini kalau di Arab Saudi ya, ini bingkainya. Kenapa Arab Saudi itu sebegitu dahsyatnya memerangi restoran-restoran jorok? Tahu nggak? Itu dalam Islam itu ihsan. Memaksa dalam tanda kutip para pedagang, you kalau nggak mau jualan, ente kalau nggak mau jualan dengan cara bersih dan ente nggak mau makan makanan itu sebagaimana ente mau buat makanan buat sendiri, ente jangan jualan. Kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tadi di jalanan kita komentar ngobrol-ngobrol tentang masalah food street di Inggris waktu kita sempat safari dakwah ke Inggris selama 1 bulan. Iya kan? Sampai kita baru dengar penjelasannya Bang Maulana, staf KBRI di sana bilang, itu food street yang ada di London itu nggak sembarangan, Ustadz. Warung tenda di pinggir jalan. Itu apa? Orangnya diverifikasi, kesehatannya seperti apa, dia punya HIV apa enggak, rumahnya di survei sama Pemda, terus dapurnya dilihat seperti apa, ada kecoa apa enggak, ada serangga apa enggak. Kalau ada, nggak bisa keluar itu permit dia mau jualan di pinggir jalan. Ini mungkin teman-teman yang ada di Inggris dengar siaran ini bisa jadi mungkin mudah-mudahan info saya yang saya dapat nggak salah. Tapi kalaupun itu benar, patut diacungkan jempol. Dan ada negara Muslim, bukan negara Islam ya, ada negara Muslim di dunia ini yang bernama Arab Saudi yang sudah mencontohkan itu. Itu bisa, saya pernah dengar dari pengusaha-pengusaha teman-teman yang di Jeddah, di Mekah. Kalau mereka nakal aja, contoh aja nih ya, mungkin ada Mbak Vicky di sini, ada Kang Anjas yang pernah sharing ke kita dulu. Kalau kita pakai bahan makanan yang sudah expire, terus ada sidak dan ketahuan, itu hukumannya saya lupa ya, tapi yang saya jelas itu penaltinya besar banget. Kang Anjas cerita, itu luar biasa, dan kemudian bisa jadi hukumannya restoran itu ditutup sekian lama. Dan itu belum dipakai, maksudnya ada di situ gitu. Baru suspek doang. Gitu. Dan itu kan kalau menurut para pakar pangan kan tulisan label expire itu best before, ada tenggatnya lah, katakan sebulan. Di Inggris ada toko good before. Ada good before. Nah, ini contoh aja. Nah, ini maksudnya adalah apa? Itu ngejaga. Aqrabu ilan najasah, bisa jadi ada unsur kenajisan. Makanya kalau di Indonesia, waduh, kita masih jauh banget. Berjuang, mudah-mudahan teman-teman di sini yang kelak nanti akan menjadi pemimpin atau menjadi pedagang, mudah-mudahan kita doakan menjadi pedagang yang amanah, yang bersih. Seandainya kalau itu kulineran, itu adalah kulineran yang kalau kita sendiri makan itu kita tega. Dan kita buat siap. Kita buat keluarga gitu. Iya, sangat layak. Jangan kalau buat diri sendiri nggak mau, tapi buat orang lain nggak apa-apa sih, yang penting jualan gitu kan. Wa an yataharraza an akli ta'amis suq in amkan li'anna ta'amis suq aqrabu ila najasah, lebih dekat kepada kenajisan. Wal khabasah, khabith, yaitu tadi jorok. Kita nggak tahu itu jeroan babat sapi bersih apa enggak dibersihinnya. Sate itu bener gak? Yang lebih parah pakai kimia. Nah, pakai boraks dulu kan sempat viral tuh. Iya. Beberapa tahun belakangan, sekitar 10 tahun yang belakangan tuh Indonesia itu yatafannan, sangat berseni, kreatif dalam hal seperti ini. Wa ab'adu an dzikrillah ta'ala. Nah, ini pentingnya mungkin akhwat-akhwat kita, ikhwan-ikhwah kita yang ikut siaran kita ini, kalau antum bisnis kuliner, pastikan saat penyajikan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi nih ada berkahnya. Lagi motong bikin
yang mertuanya enak banget loh itu. Iya, misalnya ngaronin nasi, masak nasi, Catering. nyuci nasi, atau bikin bumbu masakan Masya sambil Allah. nyajiin, atau lagi packaging. Nah, itu dulu cerita. Tadi istri saya nyebut namanya Ustadz Muzakir. Ustadz Muzakir ini ahsibuhu indallah minaz zumala'i sholihin. Beliau ini sahabat kita di Mekah dulu. Ya bisa kita bilang ustadz. Kita, guru kita dulu yang ngajak-ngajak saya ngaji ke beberapa ulama di Mekah lah yang memperkenalkan. Itu beliau punya mertua. Pernah kita makan makanan mertuanya itu orang Banjarmasin Kalimantan, itu enak banget. Dan beberapa kali makan dan sering banget makan di rumah mertua beliau. Terus saya tanya, Ustadz, ini kok enak banget masakan Ustadz? Orang ini kalau kata Mbak Wita nih, kalau Mbak Wita ikut siaran nih, Mbak Wita ini kan raja kuliner juga dan beliau tahu ya. Dikira mantap lagi Mbak Wita. Tesnya tuh lidahnya tuh udah ada kayak semacam diagnosis. Oh, waktu itu di lunak kan ya. Iya, dipakai cateringnya. Terus kemudian apa kata Mbak Wita, ini orang berani bumbu nih, berani bumbu. Walhasil kita tanya nih ke Ustadz Muzakir, kepada mantunya. Kata beliau, mertua saya tuh kalau masak, dari mulai masak nasi sampai masak bumbu sampai itu sambil baca sholawat, nggak pernah putus. Nah ini barangkali abad an dzikrillah. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang menyajikan makanan. Itu penting banget. Makanya kalau kita ada pembantu di rumah aja, ingetin. Kalau emang dia malas dikit, setelin aja MP3 di situ. Yang kemudian wa aqrabu ilal ghaflah. Nah ini tuh. Ya kan, orang kadang ya dagang dari mulai pagi sampai sore, kadang dia lupa sholat zuhur, lupa sholat asar. Ya kan. Wali anna absarul fuqara, ini alasan selanjutnya, wali anna absarul fuqara, karena absarul fuqara, pandangannya orang-orang fakir, taqa'u alaih. Orang-orang fakir ngelihat, orang-orang miskin ngelihat, lewat tuh makanan, ya Allah tuh soto Betawi enak banget. Cuma seporsinya 35.000. Saya nggak punya uang, saya punya uang cuma 20.000, gimana cara mau belinya? Diliatin aja tuh. Akhirnya apa? Itu hanya dilihat oleh orang-orang yang berharap air liurnya tuh tertelan, begitu saja nggak bisa beli. Ya kan? Ya mungkin kalau beli sekarang nih, kalau kita mohon maaf ya, kita beli makanan mohon maaf di pinggir jalan lah, yang fried chicken ayam tepung tuh kan, 6.000-an, 7.000 masih kejangkau. Coba kalau udah, kalau yang miskin banget juga kagak bisa beli. ada yang lebih miskin lagi, kalau bisa lebih dahsyat seperti itu. Tapi kan jangan kayak anak miskin zaman sekarang, ngemis-ngemis bilang saya udah 3 hari Bu nggak makan nasi. Oh iya, kasihan banget. Terus 3 hari makan apa aja? Ya, saya kemarin makan pizza, saya makan burger, itu kan sama aja kan. Ya intinya apa? Makanan yang sering diangan-angankan oleh orang fakir itu ya. Tapi ini menarik bangetnya itu karena Imam Az-Zarnuji itu sampai kepikiran ke sana, dalam artian itu khas. Iya, min babil wara' tuh sampai kayak apa yang mikirin banget, jangan sampai udah ente makan di rumah aja deh gitu. Ente makan di rumah aja deh biar orang nggak ngelihat ente makan di luar, karena takut orang nggak mampu beli gitu tuh. Ya kan? Karena kan paragraf kata-kata setelahnya wala yaqdirun 'ala syira fa yata'adzawna bidzalik. Ya. Wala yaqdiruna 'ala syira' fa yata'adzawna bidzalik. Sampai mikirin ya kan? gitu loh. Itu ini ciri khasnya ulama salaf dulu, itu pikirannya panjang. Tulul fikrah. Wa tadhhabu barakatuhu wa tudhibu, atau bisa wa tadhhabu barakatuhu. Ya kalau tudhib berarti barakatuhu. Wa tudhibu wa tadhhabu barakatuhu. Akhirnya berkahnya hilang. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika kita makan di keluarga, nah upayakan makanan kita itu agar supaya berkah, jangan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi mungkin faidahnya untuk paragraf ini. Jadi kalau ada teman kita yang kita tahu amanah, kita tahu orangnya solih, kita tahu orangnya bersih, kemudian dia buka bisnis kuliner, beli. Benar nggak? Betul. Kita support yang kayak gitu, kayak Powita nih, ya Allah. Powita. Masalahnya kita nggak bisa beli di Powita, Bi. Kalau kita pesan gratis mulu. Aduh, Allahu Akbar. Udah azan Isya. Dan mohon maaf hari ini cuma satu paragraf. Insya Allah untuk besok malam kita mohon maaf belum libur dulu untuk besok malam karena kami ada acara di Cinere, dan insya Allah nanti pengajiannya kalau memungkinkan akan diganti dengan live streaming dari akun Instagram Amanish untuk menyimak tausiah atau ceramah agama dari Al Habib Muhammad bin Husain Al Idrus Condet yang kami undang di Cinere untuk acara memperingati haul yang pertama ke abang ipar kami, Allahyarham Haji Abdullah bin Haji Mujar. Itu saja.
kita tutup, sudah azan Isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas membawa keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat, dan memberikan manfaat bagi orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah wafat. Itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Sampai jumpa lagi insyaallah di lain waktu, dan jangan lupa tetap istiqomah untuk menimba ilmu dan bertawadhu, menjaga akhlak dan omongan perkataan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon undur diri dan jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Atik. Buat saya pribadi menarik banget bahasan ini, bagaimana para ulama salafus saleh zaman dulu itu benar-benar memikirkan adab sampai segitunya. Mungkin kalau ada orang yang kayak mereka di zaman sekarang ini dianggap orang aneh gitu ya, dianggap orang aneh dan mungkin dianggap lebay gitu, sampai segitunya memikirkan adab. Tapi ya inilah akhlak mereka itu seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa cipratan, ketularan kholuknya mereka, bagaimana beradabnya mereka para salafus salih, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi ghuraba ya di tengah tantangan zaman ini, zaman yang udah kalau istilahnya nggak ada akhlak. Tapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi, nggak apa-apa dianggap aneh oleh manusia gitu, tetapi kita mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat serta tabi'in dan para salafus salih. Itu aja teman-teman sekalian, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan lagi untuk bertemu. Semuanya juga kami doakan mudah-mudahan sehat, walafiat, senantiasa istiqomah dalam hidayah Allah. Itu aja dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz dan syukran Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.